Polisi sama tentara kita ini kan sangat feodal, Om. SDM-nya rendah sebenarnya. Itu menghambat investasi, ya. Bahkan kemarin tapi kok mereka dipercayakan di sekian banyak dengan perluasan wewenang itu kan apa yang dipertimbangkan dari itu? Sidasko ini kan memiliki 3 kantor, Om. Oke. Kantor pertama Senayan, kantor kedua Istana, Sekretariat Negara. Oke. Karena Prabowo dengar isunya sering ke Istana di jam 1 sampai setengah 4 doang. Sekolah yang memandu semua jalannya negara ini. Kemudian kantor berikutnya ada di BIN. BIN. Yang kita khawatir ini kan seolah-olah kepolisian ini seolah-olah bekerja, ternyata enggak. Tapi ketika melindungi oligarki dan tuannya, wah itu sangat agresif mereka. Tapi dan Sigit ini ya harus mengundurkan diri saja. Memang udah nggak mampu kok dia. Sekolah saya itu watak aslinya militer karena nggak bisa dikritik, nggak mau dikritik, nggak mau demo. Kalau demo nggak suka, kalau dia nggak suka sama demonstran, ya kerja yang baik dong, untuk mengabdi yang baik dong, sehingga nggak ada kritik gitu loh. Kemudian ketika ada aksi dibilang ini antek aksi. Toh negara sendiri jadi antek asing, kita emang kita peduli? Negara ini menghambat ke Cina, bukan antek asing itu. Setelah revisi Undang-Undang TNI, kini muncul dan bergulir revisi Undang-Undang Polri. Bahkan trending di X atau Twitter ya, bertuliskan tolak revisi Undang-Undang Polri. Seperti apa kecemasan publik saat ini ya? Dan seperti biasa bersama Ketua Gemeni Jaksel, Bung Dendi ya, yang selalu setia memberikan informasi yang luar biasa ya, mencerdaskan teman-teman muda ya, gerakan mahasiswa, bahkan juga masyarakat sipil ya. Bung Dendi, mengenai revisi Undang-Undang Polri yang sedang bergulir di masyarakat saat ini menjadi suatu kecemasan ya. Walaupun di DPR RI belum ada surprise, tapi sudah dicanangkan. Om harus tahu dulu. Oke. DPR RI sekarang kan cabang Gerindra versi Senayan. Oke. Cabang Gerindra itu DPR cabang Gerindra versi Senayan ya. Ya, itu sekarang. Karena kan apa-apa kan bisa cepat, Om. Ya, kita menunggu surprise kan. Kita menunggu surprise ya. Apapun kita menunggu surprise. Dan surprise-nya belum ada. Dari Komisi 3 kan sudah menyampaikan belum ada surprise. Tapi kan sudah diinisiasi oleh DPR sejak Jokowi sebenarnya ini dari zaman Jokowi. Periode 2019, 2024 kemarin. Jokowi. Bagaimana tanggapan Bung melihat kekhawatiran masyarakat sipil? Ya sebenarnya kan kalau kita berkaca kan kemarin kita udah bahas kan, artinya kan 10 tahun terakhir kan memang kita fenomenanya kan parcok. Oke. Nah, sekarang kan Partai Hijau, artinya kan ini kan pertarungan politik lah sebenarnya. Pertarungan politik. Ya, ditambah lagi ini kan terkait KUHP juga kan nantinya kan. Oke. Bagaimana polisi kejaksaan ini kan. Ini kan positioning KPK ini kan yang seharusnya yang seharusnya nih bisa dibubarkan. Nah, cuman kan problemnya kan ini kan kepentingan politik masing-masing lembaga masing-masing kejaksaan, kepolisian. Ya. Nah, kemudian ini kan kita dihebohin kan ketika kemarin Undang-Undang TNI selesai. Belum selesai ya? Masih ada aksi demonstrasi di... Ya, makanya kan banyak penolakan kan. Aksi penolakan. Ya, cabut sehingga beberapa daerah ini kan begitu masif lah. Ya. Di tengah situasi krisis ekonomi, krisis politik juga ya. Nah, yang kita begitu bingung kan, yang bikin kita begitu tanda tanya buat kita, urgensinya apa dan mau ngapain, itu kan jadi pertanyaan awal kita tadi ya. Nah, maksud dari sini kita akhirnya melihat gitu loh. Kalau kita berkaca dari pimpinan pucuk presiden atau Prabowo hari ini kan, ya ini kan sangat komando ya, dan dia akan mementingkan militer. 10 tahun itu jabatan polisi itu sangat luas loh. Ya, parcok ya. Iya. Kemendagri, Tito, terus KPK. Itu aktif loh, polisi aktif loh KPK sekarang. Militer itu aktif ya? Iya. Nah, ini kan yang jadi masalah, Om, sebenarnya. Karena kenapa masyarakat sipil begitu khawatir ketika ada revisi Undang-Undang TNI Polri? Satu penyebabnya, gagap akan situasi. Gagap akan menangani persoalan korupsi. Kan banyak kasus lapor Jokowi ke sana. Apakah Barreskrim itu? Kan kita juga pernah lapor, Om, kasus Jokowi, Blok Medan. Kita selalu ditanyain bukti. Kan Barreskrim kan tugasnya penyidik dong, tugasnya itu. Dan pelaku-pelaku yang dilaporkan itu adalah pihak kepolisian sendiri? Iya, termasuk rakyat lapor aguan. Apakah kepolisian itu respon? Kan ini kan sampai orang bilang, selama ini kan hukum ini kan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu yang terjadi. Impunitas ya, iya. Nah, bahkan ada beberapa fenomena memang kemarin itu ketika aksi Undang-Undang TNI Polri kan, terkait RUU TNI ini kan, itu kan masyarakat sipil ada sedikit beberapa kelompok berdebat kan, kok jadi mahasiswa jadi belain polisi ketika Undang TNI ada kan. Kemudian ini masuklah pembahasan Undang Polri.
Nah, undang-undang kepolisian ini kan Yang sedang bergulir sekarang. gimana ya kita kalau melihat ya, Polri sama polisi sama tentara kita ini kan sangat feodal Om. SDM-nya rendah sebenarnya. Itu SDM menghambat rendah, ya? investasi ya. Bahkan kemarin tuh Tapi kok mereka dipercayakan di sekian banyak dengan perluasan wewenang itu kan apa yang dipertimbangkan dari itu? kan begini Om, ini kalau untuk kepolisian ini kan kebutuhan kan hari kita harus mengakui bahwasannya ini masih dipegang sama Dasko dan Jokowi sama Dasko. Oke. Karena kita harus ingat gitu loh. Si Dasko ini kan memiliki 3 kantor Om. Oke. Kantor pertama Senayan, kantor kedua Istana, Sekretariat Negara. Oke. Karena Prabowo dengar isunya sering ke Istana itu jam 1 sampai setengah 4 doang. Oh. Dasko lah yang memandu semua jalannya negara ini. Negara. Kemudian kantor berikutnya ada di BIN. Bin. Nah, ini kan kita pertarungan seru dong. Berarti di BIN ini fungsinya sebagai Ya satu mengatur bentuk- semua mengatur, ini, ya? mengatur semua ini gitu loh. Dan oke. Dasko ini kan secara gamblang dan terang. Ya orangnya Mulyono persis. Bajunya Gerindra. Bajunya Gerindra. Iya. Oke. Nah, kenapa kita melihat situasi ini begitu sangat miris ya? Yang hari ini kan menteri-menteri yang loyal, ya Prabowo ini satu komando. Yang dukung kan loyalitas. Gak perlu diskusi sama menteri-menteri, yang penting instruksi dan perintah. Itu wataknya. Nah, Tapi kita mau melihat lebih jauh ya, ini terlepas dari apa yang Bung Didi katakan, melihat soal kecemasan dan kekhawatiran ya, kita melihat ada perluasan dan pasal-pasal yang bermasalah di dalam revisi Undang-Undang Polri ya. Dan yang menohok itu adalah soal kebebasan berekspresi, Ya. terus yang berikut soal bagaimana terjadinya aksi kekerasan. Ya kita lihat dari Kontras, lembaga bantuan Tempo lah yang hukum, paling familiar hari ini. bahkan dari Tempo juga ya. Dari Ya. Tempo pun mereka saling bertukar Ya. informasi dengan Kontras, YLBHI dan ini kan beberapa yang lagi ramai kan orang akhirnya menuntut bagaimana Bareskrim, Bareskrim. kepolisian lah harus bisa Oke. mengusut tuntas nih. Siapa sih pelaku di dalam ini semua? Nah, ketika Bareskrim mengungkap kasus tersebut, apakah dia masih ada secara stimulan ada lembaga negara yang turut mengurus hal tersebut? Sebenarnya ada bicara tentang apa perlindungan pers ini kan harusnya kan ini terkait kan pelanggaran HAM, Menteri Hukum dan HAM gitu loh. Ya, Kementerian Menteri Hukum Hukum dan sudah HAM itu pecah mengatur sekarang. sebenarnya. Oke. Kemudian kepolisian ini kan diharap mampu gitu loh. Jangan ketika persoalan rakyat terkait tentang rakyat dengan masyarakat sipil yang kritis ya akan melihat situasi negara ini begitu buruk itu dibiarkan seolah-olah. Oke. Yang kita khawatirkan ini kan seolah-olah kepolisian ini. Seolah-olah bekerja ternyata enggak. Tapi ketika melindungi oligarki dan tuannya, wah itu sangat agresif mereka. Dan memang ketika Om bicara bagaimana kondisi kebebasan akademis, kebebasan akademik ya, bagaimana wilayah sipil hari ini dimasuki kepolisian, itu udah banyak ya kita pernah ngalamin lah. Kepolisian ini hari ini kan Om gitu lihat hari ini masif banget kan, Ya. banyak korban. Ya. Ada yang kritis, Ya. terus giginya patah dipukul sama Represif ya? represivitas. Oke. Ini kan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan selalu dibilang oknum gitu loh yang jadi persoalan. Sebenarnya kan jadi masalah itu kan ini kan orang kan bicara akhirnya reformasi kepolisian. Kan ketika Reform. permintaan reformasi kepolisian ini muncullah RRU ini. Nah, RRU ini dipandang oleh masyarakat sipil itu bukan reformasi kepolisian yang lebih sehat gitu loh kepolisinya. Artinya mau reformasi kepolisian ini artinya kepada tubuh Polri itu sendiri Iya. ya, bukan perluasan wewenang. Bukan gitu. perluasan wewenang. Oke, Kan oke. gini, pertama kan TNI tentara ini kan dulu kan ini kan kita kembali ini hasil perjuangan reformasi. Jangan mengkhianati amanat reformasi gitu loh. Oke. Nah, mereka akhirnya kan menguasai beberapa pos-pos penting hari ini ya. Terkait lembaga-lembaga kenegaraan dan satu sisi yang kita sangat melihatnya kok negara kayak kita ini justru TNI sama tentara kita ini kan SDM sangat rendah Om. Oke. Kok mereka dikasih posisi-posisi strategis untuk apa? Ya mengamankan kekuasaannya. Ya. Kan Artinya di sini- dalam hal ini untuk kebijakan pro oligarki yang dimaksud. Ya memang pro oligarki dan si Sigit ini kan memang beberapa kali koalisi sipil ini kan meminta Oke. untuk mundur karena Sigit dianggap gagal gitu loh. Sigit ini yang merusak instansi dan budayanya kepolisian dan tentara itu Jokowi semua. Berarti dalang dari Ini semua ini Jokowi. inisiasi Ini untuk kan undang-undang revisi ini dari zaman Jokowi juga dalang Iya, ini. iya benar. Dari zaman Jokowi juga perluasan itu karena Jokowi tahu betul kalau untuk tentara ini kan mungkin Prabowo lebih bisa mengkomandoin. Oke. Karena Prabowo sendiri adalah tentara. Ya, oke. Nah, Jokowi kan 10 Oh ya, tahun Jokowi ini kan orang pengalaman sipil ya. penetrasinya Oke. menggunakan parcok. Ya, Kalau Prabowo parjo.
Oke. Gitu loh maksudnya. Nah, Hanya ini ada yang perbedaan dalam ini bahwa Prabowo adalah seorang militer, Jokowi adalah seorang sipil. Sipil. Ya, secara pengalamannya kan berbeda ya. kan yang perlu kita tahu betul kan bahwasanya polisi, tentara itu kalau kita ibaratkan mereka tuh kan di negara ini kan ibaratnya sama-sama kita. Mereka tuh VIP. Masyarakat yang dibayangkan kalau kita masuk dalam stadion tuh ada stadion yang VIP itu. Mereka kan dikasih senjata sama rakyat. Dikasih senjata, dibeli, segala-segala dibiayai oleh rakyat. VIP lah senjata. Satu-satunya mereka itu punya senjata. Tapi ketika ada yang masyarakat sipil bahwa yang persoalkan dikasih senjata, senjata itu buat nembak-nembak rakyat. Kan banyak mereka kasus agraria, kasus bagaimana penembakan mahasiswa 2019 terkait reformasi dan korupsi, undang-undang omnibus law. Kan semuanya kepolisian yang operasi ini semua. Ini yang bukan masyarakat cemas gitu loh. Bahwasannya kepolisian kita itu ya sangat istimewa. Dia dipersenjatain oleh rakyat, dibeli oleh rakyat, tapi nembak rakyat. Ini yang masalah. Oke. Nah sekarang coba kita melihat soal bagaimana kasus-kasus ya, yang sudah berseliweran kemarin bahkan terjadi impunitas, dan kita kembali lagi kasus-kasus itulah oknum-oknum dari pihak kepolisian tersendiri ya, yang tidak terjadi apa-apa dengan adanya penegakan hukum. Lalu ketika terjadinya perluasan wewenang, sementara belum banyak kasus yang dibereskan, yang seperti yang disebutkan tadi ya, catatan soal yang dikeluarkan oleh Omnibus Law soal Undang-Undang Cipta Kerja, dan terjadi banyak tindakan, terus ada penangkapan mahasiswa. Bahkan terjadi kemarin tindakan represif dengan aksi demonstrasi. Bagaimana Bung Nedi melihat sebagai seorang aktivis dalam hal ini mempertahankan bahwa demokrasi itu kita ini tidak sedang berjalan baik gitu? Ya memang karena 10 tahun ini Parcok ini memang benar-benar menjadi bumerang bagi demokrasi kita. Dia nggak menjalankan sesuai dengan amanatnya reformasi ketika pemisahan TNI, ABRI dipisahin, TNI Polri dipisahin kan. Nah, bagaimana polisi ini untuk bekerja untuk mengaman dalam negeri berlancarnya situasi kan dalam negeri kita, situasi dalam bagaimana untuk mengawasi masyarakat. Tapi yang terjadi kan dia kan lebih senang, condong lebih membela kekuasaan. Nah inilah yang kita bilang yang sangat dicemaskan. Tok masyarakat kemarin udah penolakan dan aksi begitu gila ya. Aksi penolakan TNI itu gila maksudnya. Itu satu kemajuan gerakan Indonesia. Berjilid-jilid geraknya. Nah, kemudian nongol lagi undang kepolisian. Nah, itulah yang kita bilang tadi. Toh ini kok jadi kepentingan siapa dan untuk kepentingan elit semata. Karena yang kita lihat kan kasus-kasus kepolisian kan banyak yang begitu mencoreng. Tadi saya mohon maaf Om, saya nggak sepakat sama oknum sebenarnya Om. Ini kan udah berjemaah, Sambo emang oknum sendirian main kayak gitu. Kan nggak sendirian Om. Banyak kasus yang mereka itu berjalan sesuai. Karena ini sifatnya komando. Sama juga. Toh ini kalau kita bilang ini oknum, bagi saya kita pingin benarin kepolisian gak? Kita ngomong kayak gini bukan memfitnah kepolisian. Sekali lagi kita bukan memfitnah, tapi kita pingin kepolisian itu bekerja sesuai marwahnya, sesuai amanat reformasi, sesuai fungsinya, tupoksinya. Jangan juga ketika dikasih jabatan dipersenjataan oleh rakyat, memukul mundur rakyat, memukul balik rakyat. Dan kita sebagai rakyat hari ini kita siapin kekuatan untuk memukul balik ketika memang mereka bersikap begitu itu. Seandainya kalau rakyat bayar pajak emang bisa beli senjatanya? Nggak bisa juga. Ini kan jadi senjata kan disediakan oleh rakyat. Oleh rakyat diberikan kepada negara. Nah sekarang kita coba melihat bagaimana situasi yang sangat berdekatan ini antara revisi Undang-Undang TNI dan revisi Undang-Undang Polri, di mana keduanya ada satu persamaan, yaitu secara simultan bahwa serentak ya, tapi berbeda waktu ya, ada disparitas di situ toh. Mereka bisa untuk menduduki jabatan sipil seperti yang dijelaskan di awal. Artinya secara perlahan jabatan sipil di dalam ini ada sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa ya biarkan aja orang-orang sipil di dalam kan banyak yang korupsi. Diberesin, dibiarkan aja militer yang menduduki itu. Tapi sementara di dalam tubuh polisi sendiri kita melihat data, saya melihat data bahwa polisi Indonesia adalah ranking yang ke-8 atau ke-7 se-Asia Tenggara ya terkorupsi. Nah, kira-kira bagaimana pandangan Bung Nedi ketika jabatan sipil itu banyak digeser? Kan begini, satu, kemudian kan kita harus melihat yang satu kan, kepolisian itu sendiri tugasnya untuk memberantas korupsi. Adanya KPK karena kejagung sama kepolisian kita belum mampu dianggap waktu itu belum mampu untuk menangani kasus-kasus korupsi. Nah, kemudian adalah KPK itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, kepolisian ini kan dianggap gagap. Dalam menangani kasus-kasus kriminal terkait korupsi segala macam ini kan mereka akhirnya bermain juga di ranah itu. Nah,
Yang perlu kita pertegaskan sebenarnya kan mereka membenahi diri dulu, bukan malah merebut wilayah-wilayah sipil. Artinya dalam hal ini soal mekanisme pengawasannya gitu. Dalam institusi Polri itu sendiri. Atau Bukan militer lagi sendiri. proses pengawasan lagi, Om. Memang udah rusak kepolisian kita ini, Om. Oh, reformasi yang Memang harus reformasi. Oke. Harus reformasi kepolisian gitu loh. Memang udah rusak kok. Terus berapa bilang oknum gitu, nggak mungkin oknum. Nah, mengenai soal reformasi ini kan walaupun kita berpatok pada undang-undang ya, Iya. kira-kira kan, artinya kan dengan adanya gerakan masyarakat atau dalam hal ini mahasiswa dan masyarakat sipil ya, menuntut reformasi dalam kepolisian itu seperti apa? Kira-kira mereka Ya, kepolisian apakah ini kan- mundur dari jabatan sipil atau dalam sisi lain bahwa mereka tetap menjalankan amanat tersebut, tapi harus ini melakukan mekanisme pengawasan dalam institusi Polri. Gimana tuh? Kan begini, kalau kita bicara kepolisian pertama, kita ingin reformasi kepolisian itu pertama, peningkatan SDM-nya dikualitaskan. Oke, peningkatan SDM Ya, Oke. terus keluar dari wilayah sipil, ngurusin hal yang ada di dalam sehingga pemberantasan korupsi itu bisa berjalan lancar gitu loh. Oke. Jangan juga mereka memelihara kasus itu kan orang bilang korupsi bayar polisi, mau apa-apa bayar polisi. Itu kan bukan asumsi karena berangkat dari fakta. Keluarlah itu. Ini yang harus dibenahin dulu. Kalau kepolisian kita tidak bisa mampu mengurus itu, memang kita akhir kemarin contoh kita lihat lah ya, si Andi Ujianto kan akhirnya mengeluarkan tesis kan bahwasannya ketika Prabowo mampu, mau pingin negara ini mampu, dia kendalikan harus menguasai instansi menguasai tentara. Oke. Tapi problemnya seberapa jauh itu bisa sampai itu. Nah kepolisian pun begitu. Jokowi mampu nggak ngurusin polisi ini? Nah ini yang masyarakat cemas. Ini kan alatnya kekuasaan. Polisi sebagai alatnya Iya, kekuasaan. bukan alat untuk rakyat sebenarnya. Polisi ini kan seharusnya kita bilang memberi contoh teladan yang baik. Ya. Tapi kan pasif akhir-akhir ini. Banyak kasus, Om. Ya nangkap aguan yang terang-terang pagar aja nggak mampu. Iya. Laporan banyak tapi mereka nggak mampu nangkap. Terus kita harus percaya siapa? Kan yang hari ini kan kita kan bingung kan kepolisian ini kan no justice no viral. No justice, no viral. Oke. Kan ini kan harapan kepolisian akhirnya baru mulai. Kan masyarakat kalau masyarakat itu cemas melakukan penolakan ya sangat wajar. Yang diminta oleh masyarakat adalah reformasi kepolisian. Polisi harus membenahi instansinya dengan baik. Polisi harus membenahi instansi yang baik. Iya. Tapi Dan dalam- Sigit ini ya harus mengundurkan diri saja. Memang udah nggak mampu kok dia. Pasti kita harus mengundurkan diri. Iya harus mengundurkan diri. Tapi kan dalam kondisi seperti ini ketika polisi harus membenahi dirinya, kita bertolak ke masyarakat ya, di Ya. mana adanya PAM Swakarsa ya. Dalam hal ini soal sekuritisasi dan sebagainya, polisi juga terlibat di dalam dan sisi lain juga polisi terafiliasi dengan ormas-ormas yang Kemarin turut kan heboh mendukung. Om yang kasus di Jakpus itu mereka minta jatah itu. Kepolisian minta Nah jatah. sekarang kita bingung Om, kalau polisi minta jatah kita lapor ke siapa? Nah persoalannya di situ kan. Pertanyaan saya kan ke situ Nah. kira-kira. Kalau mau berbicara soal reformasi itu, tapi kan yang terjadi sendiri dalam institusi itu. Tapi kita lebih fokus condong kepada soal PAM Swakarsa ini. Ya. Ormas-ormas yang terafiliasi dengan pihak kepolisian. Ini kan begini Om, polisi ini kan memelihara ini, artinya kan kita ngeliatnya gini, beberapa kali ini kita ngeliat PAM Swakarsa ini kan persis kayak zaman 98. Oke. Nah kalau sekarang PAM Swakarsa ini kan misalnya di Bandung kemarin aksi kawan-kawan mahasiswa itu dihadapan nama ormas. Oke ya. Kemudian di Malang pun begitu ormas. Oke. Di Jakarta nggak menutup kita kan berhadapan sama Grip. Kemarin kita salah satu contoh kita advokasi di kebun sayur, ini berhadapan sama Grip. Dengan bersama Grip punyanya Hercules. ya? Hercules. Dan Hercules ini hari ini berbeda Hercules yang dulu. Hercules yang sekarang Hercules yang bersih tubuh dengan Oke. kekuasaan. Oke. Makanya kan udah kita lihat ini banyak nih foto-foto Hercules ini. Udah kayak politisi hebat aja. Ini di negara ini aneh. Kalau preman disanjung-sanjung gitu orang kita bingung. Berarti- Ilmuwan yang pintar yang bikin bisa maju ini. Berarti PAM Swakarsa ini preman. Iya aja preman. Dilihat. Ya, Gitu. premanisme. Premanisme di Iya. dalam yang secara tidak Kan langsung. begini Om. Rejim Prabowo ini Prabowo ini kan ini rejim yang bicara gengsi karena dia tentara. Oke. Terus sifatnya itu udah kayak komando dan satpam. Dia suka orang-orang yang bicara loyalitas. Dan nggak ada ruang diskusi. Emang baca buku tentara? Emang Ya tentara kan, baca buku? selaras dengan apa yang dikatakan Bunda itu soal SDM ya. Iya, Oke. tentara baca buku. Tentara kan emang dilatih Soal taktis ya. dilatih Taktikal, untuk ya. menjaga negara perang. Oke. Operasi militer Iya. untuk perang. Bukan membaca buku. Oke. Yang ngurus negara ini kan butuh intelektual. Sekarang orang itu menguasai ilmu pengetahuan. Nah kemudian kepolisian ini kan apakah juga literasinya bagus baca buku? Enggak juga. Ya ini sedikit. Bagaimana mungkin mereka ditaruh di ruang-ruang sipil? Nah ini sedikit humor ya kan Pak Prabowo mengatakan soal
beberapa menterinya atau jajaran di bawahnya untuk soal memperbaiki komunikasi politiknya. Tapi kan bagaimana Bung Denny melihat ketika Pak Prabowo sendiri yang melakukan blunder gitu? Ya kan dasmu anjing untuk mengkritik, kalau kritik anjing. Oke. Ya itu kan wajah nyatanya apa sekolah saya itu watak aslinya militer karena nggak bisa dikritik, nggak mau dikritik, nggak mau demo. Kalau demo nggak suka, kalau dia nggak suka sama demonstran, ya kerja yang baik dong untuk mengabdi yang baik dong sehingga nggak ada kritik gitu loh. Kemudian ketika ada aksi dibilang ini antek aksi. Toh negara sendiri jadi antek aksi, emang kita peduli? Negara hari ini menghambat ke Cina, bukan antek asing itu. Ya, ya. Toh antek asing juga negara hari ini. Ketika masyarakat dibilang antek asing, masyarakat sipil bilang antek asing. Nyatanya jelas kok mereka jadi antek asing, jadi penyembah Cina. Nah sekarang kalau kita melihat Pam Swakarsa ini ya, apakah ini akan menjadi satu ancaman juga ketika Ancaman buat gerakan. ketika ada supremasi sipil melakukan demonstrasi menolak revisi undang-undang TNI, lalu muncullah Pam Swakarsa, Ya, akhirnya terjadi konflik horizontal. Gitu. Memang begitu dari dulu Pak zaman Soeharto juga begitu. Nah, sekarang pun begitu memang. Nah kita sih berharap penuh semoga kawan-kawan mahasiswa aktivis sadarlah. Tinggal sadarlah jangan kondisi ini kan, jangan sampai ketika eskalasi mahasiswa gerakan lagi maju nongol ke Trunojoyo menghadap ke Tuhannya parcok-parcok ini karena mereka yang beroperasi ini. Oke. Kita berharap penuh sehingga kita bisa memposisikan membenahi demokrasi kita ini. Oke. Ini udah kerusakan yang sangat parah. Sangat parah. Ya. Sangat parah memang kepolisian ini kan ketika situasi kerusakan sangat parah kok malah Prabowo Prabowo malah membuat undang-undang yang memang itu sangat masyarakat sipil sangat trauma dengan khawatir dan itu bisa juga terjadi kontroversi gitu. dan DPR sebagai cabang Gerindra Senayan Ya. DPR cabang Gerindra Senayan terima-terima aja. Bahkan tidak terlihat jelas ya ketika Iya. berkata seperti oposisi pun hampir nggak ada. Nggak ada oposisi Om, gimana kita bicara oposisi? Nah ini terakhir Bung Denny, sebelum Udahlah oposisi ini Om. Saya pengen Bung Denny menyampaikan satu hal yang untuk teman-teman aktivis ya, yang melihat beberapa teman-teman aktivis kemarin yang menjadi korban represif ya, bahkan juga adanya konflik horizontal yang terjadi di Bandung dan di Malang kan. Ya. Bung Denny sebagai aktivis ya, belakangan ini kan Bung Denny terus melakukan konsultasi dan aktif untuk terus menyuarakan soal penolakan ya. Apa yang perlu Bung Denny sampaikan supaya, karena kita melihat ya, masyarakat sipil sekarang ini kita tidak katakan pasif ya, tapi mungkin ada keraguan dari masyarakat untuk bergabung. Hanya beberapa lembaga sosial saja lembaga masyarakat sipil saja yang dalam hal ini lembaga hukum ya, yang turut menyuarakan bersama mahasiswa. Kira-kira apa spirit yang harus mahasiswa Indonesia ini mereka turut dalam persatuan untuk menolak ini? Pertama-tama kan untuk masyarakat Indonesia, terkhususnya rakyat tertindas ya, harus membangun satu persatuan, harus membangun satu front yang memang alat untuk kita untuk ngelawan. Yang memang kita berhadapan sama rejim yang fasis, rejim yang gengsi akan kemiliterannya, yaitu Prabowo sendiri itu loh. Kemudian kita juga mendesak ke pihak kepolisian, terus ke Prabowo, DPR, semua lembaganya untuk segera membebaskan kawan-kawan kita yang ditangkap, di aksi di berbagai daerah, terus kawan-kawan kita yang harus bertanggung jawab ini semua. Jangan melepas tangan gitu loh. Dan kemudian kita sangat berharap bahwasannya masyarakat Indonesia hari ini, kita sama-sama menggalang kekuatan gitu loh. Kita hari ini dalam kondisi yang sangat berbahaya, berhadapan-hadapan memang sama rejim yang kita katakan sebagai rejim yang menerapkan gengsi bahwa saya ini tentara gitu loh, bahwa saya ini tentara dan nggak ada ruang untuk kita untuk berdiskusi segala macam yang anti akan kritik, anti akan rakyat miskin. Kita berharap penuh kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan semua silakan menjahit gerakan ini. Kita step akan lebih maju karena perjuangan yang dilakukan kita hari ini luar biasa, satu step yang lebih maju kali ini. Bagaimana kita menjaga satu kekuatan yang lebih besar untuk bisa memukul mundur kekuasaan hari ini yang nggak mengabdi kepada rakyat ya. Nah kemudian di tengah situasi yang krisis ekonomi ini kan, setelah Lebaran ini akan terjadi memang kelas menengah yang di perhotelan apa semua karena efisiensi tadi itu akan mengalami PHK juga. Marilah kita gandeng sangat tangan sama, kita berjuang sama-sama sehingga kekuasaan yang hari ini yang begitu menjolimi rakyat, yang begitu otoriter, begitu fasis, kita hadapi secara bersama-sama. Kekuasaan yang fasis ya. Ya. Oke. Baik, itu pesan untuk
teman-teman mahasiswa seluruh Indonesia dari Ketua Gemini Jaksel ya, Bung Dendi ya. Dan RU Polri apakah tameng bagi arogansi kekuasaan atau jaminan keamanan nasional? Kita lihat nanti.